Anda kembali dalam program Special Dialog CNBC Indonesia bersama saya, Syafinas Nasyar. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS). Baik, ada pertanyaan yang masuk untuk Pak Oke, Pak Sahat dan juga Pak Maruli. Ini pertanyaan yang datang dari Mutiara. Ada rencana DMO mau dicabut, rencananya kapan? Ini silahkan kami persilahkan kepada Pak Oke untuk menjawabnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pak Menteri itu menyampaikan kepada layak ramai, memang Pak Menteri itu berangan-angan untuk mencabut DMO, tetapi ada komitmen dari pelaku usaha. Nah, bentuk komitmennya itulah yang ditunggu oleh Pak Menteri. Untuk memastikan apa yang diarahkan Presiden itu, pastikan pasokan di dalam negeri ada dulu. Nah, skemanya itu, jadi kapan adalah setelah kepastian dari dan komitmen dari para pelaku industri minyak goreng memastikan arahan Presiden, yaitu prioritaskan rakyat, sediakan harga minyak goreng dengan harga terjangkau. Maka kalau itu sudah terwujud, maka tidak ada lagi DMO. Oke, baik, saya masuk ke pertanyaan kedua. Ini datang dari Ananda untuk Pak Sahat dan juga Pak Maruli. Jika benar DMO dicabut, apakah harganya akan membentuk harga keseimbangan baru CPO setelah ekspor dipacu dengan mencabut DMO ini? Silakan dimulai dari Pak Maruli terlebih dahulu, Pak Maruli. Jadi tadi Pak Sahat udah bilang ya, usaha swasta itu apa namanya, di mana ada cuan dia ke sana gitu. Dan memang sangat dari dulu juga kita tahu usaha itu is a economic animal ya. Kalau bisa jual 100, kenapa mesti jual 50 gitu. Jadi rasanya memang urusan minyak goreng ini nggak bisa diserahkan ke pasar, tapi tidak bisa juga dan tidak baik kalau kita mengintervensi. Mekanisme pasar itu harus tetap jalan. Jadi bukan minyak goreng, menurut saya itu jalan satu-satunya adalah perlakuan yang sama dengan Pertamina makan. Ya. Dan saya kira apalagi dengan tadi saya sudah sampaikan kan hitung-hitungannya. Kalaupun ini menjadi tanggung jawab dari BUMN dan hal ini PTPN, dia nggak menjadi rugi gitu dengan harga patokan 14.000 atau 16.000 harga minyak goreng, dia nggak rugi. Masih untungnya kalau dihitung 100%, Bu. Ya. Jadi saya sangat kepentingan saya mau ikut di dialog ini hanya itu, ingin, karena saya udah berusaha ke kiri ke kanan sampai ke Menteri BUMN, ke KSF, kantor staf Presiden, nggak ada yang dengar, Bu. Ya. Padahal kita ini hari ini nggak perlu ribut-ribut seperti ini gitu. Ya. Kalau ini diserahkan ke PTPN, selesai. Ya. Jadi DMO apa segala macam juga nggak ada lagi gitu. Biarlah mekanisme pasar jalannya. Ya, kalau swasta ini untungnya besar, jangan lupa loh, 30% dari laba perusahaan itu adalah milik pemerintah ya, berupa setoran pajak gitu. Ya. Jadi kalau swasta ini untungnya makin besar karena harga di luar negeri sana sangat tinggi, nggak apa-apa ya, pemerintah kan menikmati. Belum lagi ada potongan BPDKS itu yang sekian berapa dolar per ton itu, saya luar biasa itu ya. Dan jangan lupa kepentingan hulu hilir itu sangat berbeda gitu loh. Yang hilir ini maunya harga semurah-murahnya ya. Kalau dia murah, harga produk akhirnya seperti mentega, seperti kosmetik itu kan nggak turun ya. Dengan bahan baku yang turun, dia untungnya bertambah lagi gitu. Kalau soal ekspor ya itu lain lagi lah ceritanya. Pak. Baik. Cerita itu. Baik, Pak Maruli, saya ingin ke Pak Sahat. Bagaimana Pak Sahat terkait pertanyaan yang diajukan ini, Pak Sahat? Apakah benar jika DMO dicabut harganya akan membentuk harga keseimbangan baru CPO?
jika memang eksportir ini didorong dengan mencabut DMO ini, Pak? Silahkan, Pak Sahat. Nah, terima kasih Mbak Sal ini. Isu kita ini kan sekarang bagaimana percepatan ekspor, gitu, supaya antara usaha dan realita. Tadi yang menarik tadi ada juga beberapa statement dari Pak Mendak. Beliau mengetahui persis kondisi ekspor kita itu, nggak tahu data-data yang disampaikan oleh Pak Kabul sama apa-apa dari mana tadi itu ya. Yang jelas first half 2022 kita itu short 38% di bawah rencana ekspor. Ya, kok dia bilang ribuan dari mana? Wong kita juga pelaku usaha masih mengalami kesulitan untuk PE. Jadi untuk percepatan ekspor itu saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, hilangkan DMO. Ya. Karena DMO mungkin untuk batu bara bisa jalan, karena pemainnya cuma satu PLN. Ini kan ratusan pemain. Kombinasi kalau kita cara statistik, permutasi dan kombinasinya berapa ribu itu kan. Ribet, dan kita udah pernah bukan baru melakukan DMO. Nah, yang kedua, ini perlu kita sadari bahwa peak production sawit kita itu mulai Juli sampai Januari. Ya. Itu hampir 50%. 3,8 juta ton per bulan harusnya diproduksi dan 0,4 juta ton CPKO. Berarti kan 4,2 juta ton. Jadi kalau ekspor kita hanya 1 juta ton, 1,5 juta ton, kapan mau selesai? Oleh karena itu situasinya sangat gawat. Supaya ekspor kita itu segera dipercepat jalannya. Ya. Tentang mega curah yang disampaikan oleh Pak Oke tadi komitmen, Pak Oke saya kira udah belajar mengetahui dari dulu komitmen itu nggak akan jalan. Di depan menteri iya, di belakangnya sih itu juga udah tahu nggak jalan. Oleh karena itu kita usulkan apa yang kita sampaikan tadi, lakukan minyak goreng dengan model Pertamina. Dari hulu sampai ke hilir ditangani. Siapa yang menangani? Pemerintah. Pemerintah siapa? Bulog dan ID Food. Tadi Pak Kabul sudah mengarah ke sana. Kalau itu bisa, ini akan mudah diselesaikan. Dan kalau harga minyak sawit naik 10.000 per kilo di dalam negeri, tentunya harga TBS juga akan naik. Maka untuk masyarakat kita MGC minyak goreng curah itu bisa diberikan subsidi. Tidak perlu dengan perputaran daripada DMO. Itu saja. Baik. Jadi intinya dua, percepat ekspor. Kita peak production ya. Kalau enggak nanti nggak tahu Pak Gulek kenapa nggak sampaikan bahwa peak production itu dari Juli sampai Desember. Ya. Selama itu kalau pengambilan daripada TBS kurang, kita akan mengalami kesulitan lebih banyak lagi. Jadi percepat ekspor yaitu dengan menghilangkan DMO. Yang kedua, komitmen yang disampaikan oleh Pak Oke tadi sebaiknya jangan diberikan ke swasta. Boleh dia komitmen volume, tapi mendistribusi itu sebaiknya dilakukan oleh orang lain, yaitu pemerintah. Itu aja Mbak Saf. Oke,